Tapi ada anak yang cara ngomongnya aja udah salah, pemilihan diksinya salah. Gimana dia nggak disumpahin sama ibunya? Tahun lalu saya kajian rutin daerah Cinere, ada yang nanya sama saya, Ustazah, dia pengen nangis. Saya minta pendapat Ustazah, saya sudah pisah rumah dengan ibu saya kurang lebih 4-5 bulan. Saya belum nikah, saya masih gadis. Awal mulanya saya pisah dengan ibu saya karena perdebatan, pertengkaran, yang memang saya salah sebagai anak. Ucapan saya tidak hati-hati, kata-kata pemilihannya saya tidak hati-hati, dan intonasinya juga naik. Saya bentak ibu saya, "Ibu, mana ibu gini." Demi Allah, ibu saya nangis kala itu Ustazah. Dia sakit hati, dan yang keluar dari lisannya doa yang buruk. Apa kata ibunya? "Pergi kamu dari rumah, jangan tinggal lagi di sini. Kamu bukan anak saya. Dan saya doakan kamu yang bukan lagi anak saya, kelak hidup kamu sengsara sampai kamu mati," kata ibunya. Allahu Akbar. Ini pelajarannya dua. Jadi anak yang hati-hati berbicara dengan orang tua, dan jadi orang tua yang tidak asal menyumpah anaknya. Sekesel-kesel kita sama anak, seburuk-buruknya anak, dia anak kita, Bu, yang kita lahirin. Jadi kalau ibu doain buruk sama anaknya, next yang dapat keburukan ibu juga. Maka hati-hati dengan lisan nih. Lisan ibu tuh mustajab. Perempuan jadi istri, dia doa mustajab. Perempuan jadi ibu, dia doa mustajab. Maka hati-hati dalam berbicara. Bagaimana Ustazah, apa yang harus saya lakukan? Saya bilang, balik ke rumah, cium tangannya, cuci kakinya, bersimpuh, minta maaf sebenar-benarnya sama orang tua. Sudah Ustazah, tapi apa sudah kita rangkul tangannya? Kita menangis di hadapannya? Belum Ustazah, saya juga kesel sama ibu saya. Jangan sampai doa ibu jadi kenyataan. Saya bilang seperti itu. Dan ternyata kasus seperti ini banyak. Dan banyak loh anak-anak gadis tuh yang musuhan sama ibunya sendiri tuh banyak. Betul gak? Halo? Halo? Ibu? Banyak yang seperti itu ya. Anak gadis yang musuhan sama ibunya sendiri. Banyak anak gadis yang lebih dengerin ucapan pacarnya daripada emaknya. Allahu Akbar. Padahal jadi juga belum tentu. Kalau udah nanti rusak baru balik ke emaknya. Bener kata emak ya, dia mah agak baik mak. Masya Allah. Nah ini, tolong, wasilah kita untuk mendapat syurganya Allah. Kalau belum menikah, orang tua. Gak ada keberkahan dan jalan kita menuju syurga kecuali bakti sama orang tua. Dan kalau perempuan sudah menikah, jalan syurganya adalah lewat suaminya. Yang sudah menikah, kalau ditanya mana yang harus didahulukan, pasangannya, suaminya, atau orang tuanya, jawabannya adalah suaminya. Karena suami jadi wasilah seorang istri mendapatkan syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang akan jadi ibu, kita yang punya ibu, belajarlah dari kisah orang-orang solih terdahulu. Jadilah anak yang berbakti. Kalau orang tua kita sudah tidak ada, doakan mereka. Kata Imam Nawawi, ada beberapa hal yang dilakukan oleh anak kalau orang tuanya sudah tidak ada. Ini cara bakti mereka. Satu, anak ini terus berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin dulu pas orang tuanya hidup, anaknya bandel, jauh sama Allah. Tapi setelah orang tuanya tidak ada, ya Allah, saya berjanji agar orang tua saya dapat pahala, saya tutup aurat saya jaga pergaulan saya akan menjadikan diri saya versi muslimah terbaik saat ini. Itu cara bakti yang pertama. Yang kedua adalah dengan mendoakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ij'al kuburahum rawdah min riyadil jannah. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku, jadikan kuburnya sebagai taman syurga ya Allah. Ini doa anak mustajab kepada orang tua yang sudah meninggal. Awaladin sholihin yad'ulah. Yang ketiga, sering-seringlah beramal solih atas nama almarhum dan almarhumah. Kita sedekah, niatin buat orang tua. Kita wakaf, niatin buat orang tua. Kita umroh, badalin orang tuanya. Kita haji ada biaya, badalin orang tuanya.
Ini cara bakti anak kepada orang tua yang sudah wafat. Dan yang terakhir adalah anak yang soleh. Kata Imam Nawawi adalah mereka yang tetap menyambung tali silaturahim kepada kerabat orang tuanya. Jadi ada anak yang orang tuanya udah meninggal, dia nggak mau lagi silaturahim sama paman bibinya, dia nggak mau lagi silaturahim sama keluarga ayahnya, dia nggak mau lagi silaturahim sama kerabat-kerabatnya. Maka anak yang solih dan solihah, dia tetap menjaga hubungan silaturahim antar kerabat, saudara, orang tuanya yang sudah tidak ada. Itu cara baktinya kalau orang tuanya sudah tidak ada. Ya, baik, sedikit lagi teman-teman. Maka posisi kita sebagai anak tadi, jadilah bintun solihah. Ya, jangan sampai surga kita nggak ada lagi teman-teman. Jangan sampai nggak ada tempat lagi kita minta doa. Mumpung ada, pulang dari sini cium tangan orang tua bolak-balik. Pulang dari sini cuci kaki orang tuanya, ya, peluk orang tuanya, minta doa dari mereka. Saya dulu punya kebiasaan, waktu ibu saya masih hidup ya, qadarullah ibu saya sudah wafat, dan selama saya menikah ataupun saya punya anak, saya nggak pernah tuh yang namanya dibantu oleh ibu saya, karena emang udah nggak ada. Ya, jadi saya kadang-kadang iri sama orang yang enak ya, punya anak, ngelahirin didampingin sama ibunya. Enak ya, kalau pengen makan apa minta masakin sama ibunya. Bu, aku nggak masak, kirim dong bu, masakin dong bu. Saya dari awal nikah nggak pernah merasakan hal tersebut. Saya melahirkan berjuang sendiri, ngerawat anak. Saya ngerantau sama orang tua, jauh dari orang tua, jauh dari mertua, itu mendidik anak sendiri, sambil dakwah, sambil ngurus anak sendiri. Ya Allah, nikmatnya bukan main. Itu di situ jadi muhasabah saya. Dulu waktu orang tua saya masih ada, dari saya kecil, ini saya pengen cerita sedikit boleh ya teman-teman ya. Dari saya kecil, SD sampai saya kuliah dulu, berangkat ke Al-Azhar, itu ada satu kebiasaan yang gak pernah saya tinggalin kepada ibu saya, ibu bapak dua-dua. Saya tuh kalau setiap mau ujian, saya setiap mau tes, saya setiap mau lomba atau apapun, saya selalu cuci kaki orang tua saya. Saya cium tangannya, saya cium tumit kakinya. Bahkan air bekas cucinya tuh saya minum. Ya, nggak ada dalilnya sebenarnya. Saya cuma pengen, ya, saya pengen aja nyuci kaki orang tua saya gitu. Ya, ketika umroh bareng, saya cuci kakinya dengan air zam-zam, saya minum, saya cium lagi. Pokoknya seperti itu. Waktu saya mau melahirkan juga begitu. Baik itu kaki suami saya, kaki ayah saya cuci, saya cium tumitnya, sebagai bentuk bakti saya kepada keduanya. Dulu itu kebiasaan yang saya rutinkan sama ibu bapak saya, karena saya yakin setiap kesuksesan yang saya dapatkan itu ada andil mereka. Qadarullah walillahilham teman-teman, saya tahadus bi nikmah ya. Jadi menyebut nikmat itu boleh sebagai motivasi. Ya, tahadus nikmah, alhamdulillah walillahilham, akan saya di bidang akademik dulu. Dari SD sampai saya kuliah, saya selalu juara pertama. Itu yang pertama. Dan saya dari SD sampai kuliah, saya selalu menjadi lulusan terbaik. Alhamdulillah. Terakhir saya S2, dan itu udah gak ada ibu saya. Waktu saya S1 masih ada ibu saya. Saya lulus S2 dengan IPK 4,00. Itu juga saya yakin karena doa dari orang tua saya. Dan wabil khusus doa suami saya. Karena perempuan kalau sudah menikah, ridho suami itu juga penting, bahkan sangat penting. Saya berpikir, ya Allah, mungkin kesuksesan saya hari ini, kebaikan saya yang saya dapatkan hari ini, itu bukan karena sayanya yang hebat, ya Allah, sayanya mau banyak kurangnya. Satu, karena Allah yang memberikan rezeki tersebut. Yang kedua, saya yakin seyakin-yakinnya itu karena doa, sujud, ketulusan orang tua saya setiap malamnya. Jadi kalau saya ingat dulu ibu saya masih hidup, ayah saya itu, teman-teman suka nggak ngelihat video-video viral tuh, ada vibes tahun 90, vibes tahun 80 itu dengan tarhim ya, assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Nah itu kita kalau ngedenger itu kan inget tahun-tahun dulu tuh. Saya ingat
zaman dulu tuh masih kecil ya Allah. Kalau saya bangun jam 3, jam 4, itu kan belum subuh. Tapi ya Allah, pemandangan yang sering saya lihat adalah orang tua saya tuh lagi tahajud berjamaah. Masya Allah. Jadi ibu bapak saya tuh lagi tahajud berjamaah, anak-anaknya lagi tidur. Saya bangun, saya bilang, ya Allah, gak ada ketenangan yang saya rindukan kecuali saya ngeliat itu. Makanya yang saya paling rindukan sekarang, teman-teman, setiap bangun subuh saya bilang sama suami saya rindu ngebuka mata, ngeliat suara percikan air, ngedengar suara percikan air wudu, dan saya ngeliat ibu bapak saya lagi jamaah tahajud gitu. Masya Allah. Dan udah meninggal sekarang. Saya udah berkeluarga. Saya nggak nyaksin itu lagi. Tapi apa pelajarannya? Kebaikan yang kita lihat dari orang tua, kita contohkan kepada anak-anak kita. Itu yang jadi prinsip saya. Saya harus jadi ibu yang teladan. Saya harus jadi orang tua yang teladan. Jadi ibu yang sempurna nggak bisa. Kesempurnaan itu milik Allah. Gak ada ibu yang sempurna. Tapi jadi ibu yang terus berusaha memperbaiki diri umur hidup. Coba kita lihat terakhir, karena waktu kita habis ya teman-teman ya. Kita lihat kisah para ummahatul mukminin, para ibu-ibu yang hebat. Ibunda Imam Syafi'i itu membesarkan Imam Syafi'i itu jadi janda, single fight. Ayahnya Imam Syafi'i meninggal. Tapi kenapa Imam Syafi'i bisa jadi ulama besar? Karyanya banyak, ya dikenal di dunia, jadi imam fiqih yang luar biasa. Karena ibunya dulu pernah memperjuangkan Imam Syafi'i segitu besarnya. Ibunya pindah dari Palestina menuju Mekah agar anaknya jadi ahli Quran. Dijual semuanya, hartanya, pindah perjalanan jauh dari Aqsa Palestina. Imam Syafi'i kan orang Palestina, pindah ke Mekah. Maka Imam Syafi'i usia 7 tahun hafal Quran 30 juz. Usia 10 tahun Imam Syafi'i hafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik yang tebelnya lebih tebal daripada Al-Quran. Kenapa? Berkat perjuangan ibunya. Imam Ahmad bin Hambal punya sosok ibu yang luar biasa. Jadi kalau ada ulama-ulama yang hebat, lihat siapa ibunya. Rasulullah, lihat ibunya, luar biasa. Imam Ahmad bin Hambal tiap pagi, kota Baghdad itu dinginnya bukan main. Dibangunin anaknya, ada orang tua yang udah deh Pak, nanti aja kesian, dia kurang tidur, tidurnya malam. Udah nanti aja subuhnya dikit lagi mau habis, gak apa-apa kita bangunin dia, anak kecil kok. Ibunya Imam Ahmad bin Hambal punya prinsip, sekecil apapun anak ini harus ditarbiyah. Bangun nak, kalau sudah waktunya subuh, sholat. Padahal dingin sekali waktu subuh di kota Baghdad. Itu ibunya. Ada ibunya Imam Malik. Ibunya Imam Malik itu kalau anaknya mau berangkat ngaji atau berangkat sekolah, berangkat ta'lim, ibunda Imam Malik itu selalu membuat pakaian yang dijahit sendiri, jubah sama sorban. Kalau beliau tidak bisa membuatnya, membelikan jubah dan sorban untuk anaknya, dipakein anaknya setiap mau berangkat ngaji. Ini nak, pakai sorban ya nak. Kenapa? Agar kamu hormat kepada ahli hadis. Ibu pakein kamu pakaian ulama, ini jadi doa. Yang kedua, biar kamu takzim sama guru dan ilmu. Nih, lihat pakaian kamu. Kalau kamu sudah pakai pakaian begini tapi kamu gak hormat, malu nak. Itu parentingnya ibunda Imam Malik. Jadi kita mau jadi ibu seperti apa? Kalau kita pengen jadi ibu yang hebat, persiapannya bukan cuma pas lagi ngandung lahirin, bukan pas lagi ditimang anak kita, bagaimana gizinya, asupannya, bukan cuma itu. Tapi ketika kita masih gadis, semenjak kita masih single, itulah persiapan karakter orang tua dan ibu yang baik untuk anak-anaknya. Saya jaga diri saya jaga rahim saya, nggak boleh disentuh sama yang bukan halal. Rahim saya ini original, cuman boleh disentuh sama suami nanti yang halal buat saya. Itu salah satu cara menyiapkan diri jadi orang tua terbaik. Saya siapin ilmu,
Masa muda kata orang foya-foya, no. Masa muda masanya mencari ilmu. Masa muda adalah masanya berkembang. Masa muda adalah masanya saya jadi versi terbaik sebagai seorang muslimah. Disitulah nanti efek samping yang akan kita dapatkan ketika sudah menjadi orang tua. Maka teman-teman yang duduk di sini nggak rugi. Teman-teman ngaji, kita semua pengen jadi orang tua yang baik, kita semua pengen jadi anak yang baik, kita semua pengen jadi yang baik. Maka kalau kita melihat ibu kita tidak baik, posisikan kita bagaimana ketika mendidik anak, berat, maka ngomel itu wajar. Kalau ketika kita melihat anak kita tidak baik, posisikan sebagai orang tua, ternyata berat ya mendidik orang tua. Ternyata berat ya jadi anak yang harus memahami orang tua. Jadi saling memahami satu sama lain, insya Allah akan lebih mudah menjalani kehidupan ini dan lebih mudah menghormati peran setiap orang yang ada di sekeliling kita. Baik teman-teman, saya nggak panjang lebar, mungkin kalau ada sesi tanya jawab silahkan. Saya minum ya, izin ya. Alhamdulillah, Masya Allah, ilmu yang sangat luar biasa sekali yang sudah disampaikan oleh guru kita bersama, Ustazah Ziva Nur Fadilah. Untuk selanjutnya, pada para jamaah, kita akan membuka sesi tanya jawab. Untuk yang mau tanya jawab, boleh angkat tangan. Boleh ibunya yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah menjelaskan seorang anak yang durhaka dan mengenai surga. Waktu ibu saya meninggal, saya kan agama semuanya dulu agama Katolik ya Ustazah ya. Saya info orang tua meninggal juga dari saudara lain. Dan kakak saya tuh selalu bilang, sampai mami meninggal kamu tidak dimaafkan gitu ya. Dan saya kan memang rumah tangga saya kan udah bisa gitu ya, hidup sendiri saat sekarang. Dia selalu bilang itu gara-gara lu masuk Islam. Dan saya pernah, jadi saya tidak sempat untuk meminta maaf gitu Ustazah. Ibunya Katolik? Katolik, semua hanya saya aja. Dan saya pernah ke kuburan karena untuk meminta maaf, tapi akhirnya ketahuan dengan kakak saya dan dia ngancam dengan yang bagian di kuburan itu, jangan sampai ibu ini datang ke sini lagi katanya gitu. Sampai saat ini tuh saya merasa, apalagi tadi Ustazah menjelaskan mengenai durhaka gitu ya, mengenai surga. Nah mengenai doa itu kan katanya kita kan nggak nyambung untuk mendoakan orang tua saya gitu. Jadi waktu dimasukkan di rumah jompo saya juga tidak tahu, jadi diumpetin gitu. Saya tidak pernah tahu kondisi mama saya. Ya itu tahu benar, kalau enggak ya kakak saya bilang nggak dimaafkan sampai mami meninggal gitu. Jadi saya selalu terngiang kalau ada pembahasan saya ngaji itu mengenai seorang ibu gitu Ustazah. Terima kasih. Ya baik. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Saya langsung jawab ya. Kalau ada pilihan mana yang harus paling kita cintai, tadi kan betul, ibumu itu versi manusia. Tapi kalau disandingkan dengan manusia, dengan Sang Khalik, mana yang harus lebih diutamakan, hak Tuhanmu atau hak orang tuamu? Maka hak Tuhanmu lebih utama. Itulah kenapa dalam Al-Quran selalu kata bakti kepada Allah yang didahulukan baru kepada orang tua. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Berbuat baiklah kalian kepada orang tua itu kedua, ya, wa'budullaha, sembah Allah, jangan disekutuin Allah, baru wa bil walidaini ihsana. Sekarang ada anak yang tadinya non muslim, kemudian dia pindah kepada agama Allah. Ya, saya dosa atau tidak Ustazah? Tidak, karena memang sudah lebih mengutamakan Allah dibandingkan manusia. Tapi tetap walaupun beda agama, ya, walaupun mereka tidak suka karena kita mungkin keluar dari agama yang dahulu menuju agama Allah, berbuat baik orang tua kepada orang tua itu harus tetap dilaksanakan walaupun beda agama. Di sini prinsipnya ta'awanu 'alal birri, bukan takwa. Kalau sama muslim, orang tuanya muslim juga, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tapi kalau kepada yang non muslim, kita beda agama, cukup ta'awanu 'alal birri. Karena beliau yang ngelahirin kita, ngandung kita, tetap kita berbuat baik. Tapi saya Ustazah gimana ya, saya disebut anak durhaka? Wallahu a'lam. Ya, artinya apa? Selama yang kita utamakan hak Allah, pasti kebaikan itu akan Allah kasih kepada kita. Walaupun ya orang tua mana sih yang gak sedih anaknya pindah agama,
ya, dimanapun. Baik ada yang Islam, anaknya murtad kan, sedih juga ya. Tetapi tetap kebaikan dan silaturahim itu harus tetap dijaga. Nah, ibu tidak salah memilih agama Allah, tapi mungkin ibu terlihat salah di mata orang tua karena ibu sudah meninggalkan agama sebelumnya. Tapi yakinlah, ketika kita lebih mengutamakan hak Allah, maka kebaikan Allah akan datang kepada kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dzunubakum. Jadi kalau kita ngutamain cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, maka apa yang akan Allah kasih dalam Al-Qur'an? Yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa kamu. Jadi itu tadi hubungannya kan sama manusia. Syukur-syukur kita berdoa, ya Allah, saya minta yang terbaik buat orang tua saya, karena kan beda agama ya Bu ya. Bagaimana nanti takdirnya di akhirat, kelak itu urusan Allah. Termasuk mohon maaf begini ya, ada pernah perdebatan. Nabi itu kan jadi Rasul di usia 40 tahun. Dan orang tuanya itu Abdullah ya, ayahanda Abdullah dengan ibunda Siti Aminah itu kan nggak sempat masuk Islam. Betul nggak teman-teman? Betul nggak dalam sejarah? Jadi ada yang pernah berdebat, kalau gitu orang tua Nabi di neraka dong. Karena kan orang tua Nabi nggak masuk Islam, ya, belum baiat Islam. Karena Islam itu baru hadir ketika usia Nabi 40 tahun. Maka itu bukan hak kita ngurusin orang tua Nabi itu di mana, di surga atau neraka. Itu haknya Allah. Kenapa kita sibuk-sibuk kita bilang orang tua Nabi di neraka? Karena Nabi belum ada waktu itu, belum bawa Islam dan lain sebagainya. Bukan hak kita. Kalau Allah pengen orang tuanya di surga, ya masuk surga. Jadi bukan hak kita, itu urusan Allah. Jadi masalah akhirat, kita nggak ada yang bisa menghakimi orang lain, kembalikan kepada Allah. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana berbuat baik selama di dunia. Mungkin beda agama, tapi berbuat baik harus tetap saya lakukan. Saya berdoa nggak sampai. Apa yang harus saya lakukan? Minimal tadi, tetap jalin silaturahim kepada kerabatnya, ya. Kemudian kita bersedekah atas nama orang tua, artinya mudah-mudahan kebaikan ini buat orang tua saya. Saya nggak tahu nyampe atau enggak, tapi saya niatkan aja buat orang tua saya. Itu yang bisa kita lakukan, ya. Dan kita berdoa. Kalau ya sama kakak saya udah nggak boleh, tapi alhamdulillah sih saya kalau ada pengajiannya, saya bukan ria, saya share di status gitu. Dia pantau terus sih tiap hari gitu. Tapi saya kalau WA saya nggak boleh. Siap. Yang penting kalau dia mutus silaturahim, kitanya nggak mutus. Silman kotoaka, dia mutus, kita jangan mutus. Dia nggak mau ngasih, kita ngasih. Dia zolim, kita tetap baik. Itu prinsip seorang muslim, ya. Jadi jangan putus tali silaturahim. Gitu ya Ibu ya. Mungkin ya. Boleh untuk jemaah kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, saya dari kecil tinggal beda dari orang tua, beda tempat tinggal dengan orang tua saya. Saya tinggal dengan nenek saya sendiri, di mana saya itu jarang ketemu sama orang tua saya. Terkadang saya bingung bagaimana cara saya bisa adil terhadap keduanya. Yang saya bingung adalah bagaimana siapa yang harus saya utamakan terlebih dahulu. Apakah nenek saya yang mengurus saya sejak kecil atau orang tua kandung saya? Dan bagaimana cara saya tuh tetap dapat menyambung silaturahmi saya ketika orang tua saya sendiri yang menjaga jarak dengan saya. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya nggak semua orang tua baik juga. Ada orang tua yang memang hadirnya jadi ujian buat anak-anaknya, itu betul. Ya, jadi nggak semua orang tua baik, nggak semua orang tua teladan. Tapi paling tidak kita harus jadi anak yang sabar menghadapi orang tuanya. Bisa jadi wasilah surga itu bukan cuma bakti sama orang tua, tapi wasilah kita masuk surganya Allah. Bisa jadi jalannya adalah karena kita sabar ngadepin orang tua. Itu. Ya, saya nggak diurus sama orang tua ustazah, bahkan ada yang dendam. Teteh nggak dendam aja sama orang tua udah bagus. Ya, orang tua saya nitipin saya sama nenek saya.
Gak diurus saya, gak pernah disuapin, gak pernah dipeluknya saya, gak pernah saya diklonin kalau sama ibunya, gak pernah saya dibelikan mainan, gak pernah. Nenek saya selalu yang ngurusin saya, ya. Maka mungkin kehadiran orang tua dia jadi wasilah kita lahir di dunia, tapi jadi juga wasilah kita ke surganya Allah sebab kita sabar menghadapinya. Siapa yang harus saya utamakan, Ustazah? Kita lihat kebaikannya. Mungkin dia gak ngurus kita, tapi dia berjuang hidup dan mati melahirkan kita, ya. Mungkin di hadapan kita dia terlihat tidak sayang atau menjaga jarak, tapi hati manusia gak ada yang tahu kecuali Allah. Ada orang tua yang dia gak mau terlihat sedih kok depan anaknya, dia merasa tegar, dia merasa gak peduli, padahal sungguhnya dia orang yang paling peduli dengan anaknya. Bisa jadi selama ini dia ngirim uang sama neneknya, nih ya, kasih makan anak saya ya, tapi jangan bilang dari saya. Udah, dia mah gak usah tahu saya ngurusin dia. Jadi kita tuh manusia itu cukup husnuzon. Maka kunci hidup tenang dimanapun saya bilang kalau ngaji husnuzon, cari kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Kenapa orang tua saya nggak mengurus saya? Saya husnuzon. Bukan dia nggak mau ngurus, mungkin memang dia ilmunya yang kurang, mungkin memang tidak ada biayanya, mungkin memang kalau kita sama dia akan lebih mudorot dan lain sebagainya. Cari kemungkinan yang lain agar kita tetap husnuzon. Bolehkah saya menjaga jarak? Kalau dia yang jaga jarak, orang tuanya yang jaga jarak, kita tidak ada masalah. Yang jadi masalah kalau kita tidak mengingat jasa beliau dengan menjaga jaraknya. Siapa yang harus diutamakan? Dua-duanya utamakan. Nenek kita sudah membesarkan kita, kita utamakan. Ya, orang tua kita sudah melahirkan kita, kita utamakan. Jadilah orang baik walaupun orang tersebut tidak membalas kebaikan kita. Itu orang yang paling mulia teh. Tapi jangan, saya mau buat baik sama dia karena dia baik sama saya. Saya bakti sama orang tua karena dia ngurusin saya. Saya gak mau bakti karena dia gak ngurusin saya. Nah, itu prinsip yang salah. Ketika kita niatnya lillahi ta'ala, saya pengen baik sama orang tua saya walaupun dia ninggalin saya selama ini, tapi yang saya cari tujuannya bukan validasi dan ridho orang tua saya, cukup ridho Allah yang saya cari. Kamu sabar sama orang tua, kamu tetap baik sama mereka, ridho Allah yang turun buat kita. Jadi utamakan dua-duanya. Sama kayak orang nanya, mana yang diutamakan? Istri atau ibunya? Kan ada suka begitu tuh. Ini perdebatan antara menantu dengan mertua. Istri atau ibu yang diutamakan, Ustazah? Saya tuh hampir capek ngedengar pertanyaan ini di setiap majelis. Ini kadang-kadang yang nanya mertuanya, kadang-kadang yang nanya menantunya. Istrikah atau ibukah, Ustazah, yang harus diutamakan? Maka jawaban saya, dua-duanya. Jangan dipilih salah satu. Jangan dijawab ibu saya dong, ibu saya kan yang ngelahirin saya, kamu mah istri orang baru. Dia juga ngelahirin anak kamu, dia juga ngurusin kamu. Dua-dua yang harus diutamakan. Kata Imam Nawawi, maka yang bagus adalah mendahulukan keduanya, ya, memprioritaskan hak keduanya. Itu baru laki-laki yang luar biasa. Jadi gitu, neneknya ngurusin, ibunya ngelahirin, dua-duanya kita berbuat baik sama mereka, ya, insyaallah ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa sabar ngadepin orang tua juga sabar ngedidik anaknya. Intinya saling sabar, saling menasehati kebaikan dan kesabaran, ya, insyaallah. Baik teman-teman, kurang lebih mohon maaf, saya ada acara lagi, bahkan di Bogor acaranya, mohon doanya mudah-mudahan sampai ke sana ya. Insyaallah lain waktu kita silaturahim lagi, kita sharing lagi, kita ngobrol lagi, kita ngaji bareng lagi di tempat dan keadaan yang lebih baik lagi. Kita doa sama-sama di bulan Rajab, di awal Rajab ini. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Mudah-mudahan Allah jadikan Rajab ini menjadi bulan lompatan kita untuk bisa istiqomah kelak di bulan Ramadan, dan disampaikan usia kita bisa menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Sampai jumpa lagi kalau ada kegiatan nanti lagi di bulan Ramadan, insyaallah kita silaturahim lagi ya. Sehat semuanya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi